Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu hingga kini masih menjadi topik terhangat yang diperbincangkan oleh khalayak luas. Bagaimana tidak, sejak kasus ini viral, banyak sekali hal kontroversial yang tersaji di sepanjang proses pengusutan kasus ini. Dari banyaknya aksi kontroversial, terdapat reaksi menohok dari salah seorang aktivis bernama Tengku Zanzabela yang belakangan ini terus berkomentar hingga menganggap jika kasus ini penuh akan keganjilan. Dan inilah 5 komentar kontroversial Tengku Zanzabela dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon, versi Cumi Top 5. Secara terang-terangan, Tengku Zanzabela menyebut bahwa rekaman suara arwah Vina yang masuk melalui tubuh Linda hanyalah fiktif belaka untuk melengkapi kebutuhan film. Seperti diketahui, kasus kematian Vina belum lama ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Menariknya, pernyataan Tengku Zanzabela tersebut seolah didukung dengan pernyataan keluarga mendiang Vina bersama kuasa hukumnya, yang menyatakan bahwa Linda belum diperiksa sebagai saksi, yang padahal seharusnya Linda juga ikut diperiksa. Tidak ada keanehan karena Linda ini muncul karena film, yang pertama. Lalu muncullah rekaman-rekaman kerasukan yang dimana yang kerasukan itu adalah Linda. Maka mungkin ini kan fiktif kalau orang kerasukan. Nah, Linda ini apakah memang benar? Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah Linda ini adalah orang yang kerasukan? Lalu setelahnya ditanya nggak dengan Lindanya? Kalau Linda itu beneran kenal nggak sih dengan Egy gitu loh. Saya curiga kalau kerasukan ini kebutuhan film atau apa gitu loh. Makanya kemudian nama Linda ini tidak muncul di BAP. Kalau asumsi bisa apa saja ya, tapi itu yang seperti saya bilang, Linda ini muncul karena film. Nah, bahkan film itu semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang sesuai. Menurut saya hanya 90%. Yang 90% tidak sesuai, 10% aja yang mirip gitu ya, mirip. Makanya Linda ini kemudian tidak ada begitu. Kayak dibilang kakaknya bilang kan kalau Linda ini kerasukan. Kapan kerasukannya? Kalau di film kan dia dipanggil ke rumah, lalu ini ada kerasukan, Vinanya mau ngomong pakai badannya Linda. Tapi kan pada faktanya tidak seperti itu gitu. Karena menurut saya kerasukan tidak bisa menjadi landasan hukum. Nah, dari kerasukan ini kan asumsi banyak nih. Oh, pelakunya si ini, oh namanya si ini, oh dicarilah. Saya takut banget kalau ternyata hasil dari kerasukan ini menciptakan banyak korban lagi karena salah tangkap. Secara gamblang, Tengku Zanzabela mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh kuasa hukum keluarga mendiang Vina. Ya, menurutnya, kuasa hukum keluarga mendiang Vina terlalu gegabah dalam merespon pihak pelaku. Lantas, hal apa yang membuat Tengku Zanzabela merasa bahwa kuasa hukum keluarga mendiang Vina terlalu gegabah? Kuasa hukum, karena saya tidak punya basic sebagai kuasa hukum, jadi saya hanya menjadi penonton ya. Kayak kuasa hukum Vina gitu yang kelihatan keras sekali kepada kuasa hukum tersangka. Harusnya semua pihak dibiarkan untuk bicara dan didengarkan, dipersilahkan. Enggak, enggak pokoknya gue yang benar, enggak gitu. Karena di sini saya nggak tahu mana yang benar. Kayaknya bisa aja semuanya juga salah gitu. Iya benar, dan dia terlihat kosong ketika dia selalu mempersalahkan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Ketika dipertanyakan lagi oleh orang yang benar-benar menangani kasus dan paham, dia malah bilang, oh ini kan baru saya baca. Ya kalau dia baru baca, dia jangan menyela dulu perkataan orang yang sudah bertahun-tahun mendalami kasus ini gitu loh. Artinya di sini saya melihat ada ketidakadilan juga untuk para tersangka. Bukan saya mau membela, tapi pastikan dulu bahwasannya tersangka yang dikatakan pelaku ini adalah tersangka yang sebenarnya. Begitu, enggak ujuk-ujuk datang ini viral lalu dia ngebela Vina begitu, lu kemana aja juga. Kalau dia pertanyaannya, kemana aja tersangka ini kok baru sekarang bilang dia salah tangkap. Saya mau pertanyakan juga.
Aksi Nikita Mirzani yang mempermalukan Peggy Setiawan, korban salah tangkap di kasus Vina Cirebon melalui media sosialnya, mendapat reaksi menohok dari Tengku Zanzabela. Seperti diketahui, dalam siaran langsung di sosial medianya, Nikita Mirzani menyebut Peggy Setiawan tidak memiliki adab, lantaran dinilai tidak tahu berterima kasih dengan Deddy Mulyadi yang telah membantu proses kebebasannya di pra-peradilan. Menyoroti hal tersebut, Tengku Zanzabela menyebut bahwa Nikita Mirzani tidak lebih bermartabat dibandingkan Peggy Setiawan, lantaran ia selalu berkoar-koar, bahkan mencaci maki seseorang di media sosial. Kalau nantinya Saka Tatal dan 7 tersangka itu terbukti adalah salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Yang dia dipenjara seumur hidup, dia salah tangkap juga nggak ada masalah, daripada dia keluar nggak tahu terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam. Ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirzani, kau itu dari awal nggak ada urusin kasus ini, nggak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirzani ini pinter cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun nggak terlalu gimana banget gitu loh. Tapi sikap Peggy Setiawan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani, karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Dan bahaya juga kalau dilanjutin, orang-orang kayak Nikita Mirzani harus kalian serang. Dan kalau ada yang bilang Nikita Mirzani itu nggak ngegubris gue, kalau dia berani macam-macam, gue bongkar semuanya sampai isi negara ini ya. Ini gara-gara Peggy nih, Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab, rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia gak tahu adab, emang gak tahu adab. Sama seloyer-loyernya gak tahu adab. Kuasa hukum itu kan ada banyak. Apakah dia sebut kuasa hukum Nikita Mirzani ini ngomong kuasa hukum itu keseluruhan atau siapa? Karena kuasa hukumnya Peggy 70 orang. Nah sementara yang bela Peggy ini kalau bilang kuasa hukumnya apa tadi dibilang apa? Kuasa hukumnya nggak punya adab, itu keliru. Kami ini bela Peggy, justru kami punya adab, makanya terpanggil sebagai anak bangsa Indonesia, sesama anak bangsa Indonesia. Kami bela Peggy dengan cuma-cuma, tanpa ada bayaran 1 rupiah pun juga. Kami korbankan semuanya, tinggalkan anak istri, tinggalkan keluarga, datang ke Bandung. Selama 1 bulan kami proses ini kasus sampai sidang selesai, dan oleh anugerah daripada Tuhan, anugerah daripada Allah, Peggy bisa bebas. Ya kan? Jadi kalau dibilang tim kuasa hukumnya Peggy nggak punya adab, itu keliru. Tengku Zanzabela nampak tak henti memantau gerak-gerik Nikita Mirzani yang semakin hari dinilai semakin berapi-api dalam membuat konten yang menyentil Peggy Setiawan. Tak tanggung-tanggung, Tengku Zanzabela bahkan menilai Nikita memiliki maksud lain yang tersembunyi dalam aksi membuka sayembara untuk mencari Aep yang selama ini diduga sebagai dalang kasus kematian Vina dan Eki. Jadi gue yakinin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja, karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar, percaya sama gue.
Kemunculan Ibtu Rudiana menjadi hal yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat yang penasaran dengan kesaksiannya sebagai pihak yang mencari para pelaku. Adapun alasan Ibtu Rudiana yang selama ini tidak muncul, lantaran ia berdalih mematuhi kode etik kepolisian sehingga ia tidak dapat muncul ke hadapan publik untuk mengungkap apapun terkait kasus Vina Cirebon. Tak lama setelah ramai kemunculannya di hadapan media, Tengku Zanzabela yang merupakan seorang aktivis pun menilai bahwa ia setuju dengan pernyataan Ibtu Rudiana. Akan tetapi, ia juga menyinggung kepantasan Ibtu Rudiana yang diberikan jabatan oleh institusi Polri. Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan, dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan, bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Watching the report.